Selamat siang, nama saya Setiawan Eko Nugroho. Bisa dipanggil Wawan atau Eko. Eh, saya ingin menceritakan sedikit mengenai profil diri saya sebagai seorang iman Katolik. Di eh, saya mulai dengan nama baptis saya itu Maximianus. Saya merupakan seorang iman Katolik yang dibaptis bayi waktu itu di tahun 1986. Waktu itu untuk nama baptis sendiri dari orang tua karena saya baptis bayi. Lalu untuk setelah saya memahami, setelah saya mempelajari apa itu nama dan riwayat dari baptis yang dipilih orang tua saya, di situ ternyata orang tua saya mendoakan bahwa orang tua saya ingin saya memiliki atau sifat tauladan yang dimiliki oleh Santo Maximianus, yaitu beliau merupakan seorang uskup, di mana beliau adalah seorang pemimpin yang cerdik, bijaksana dan sangat rendah hati. Dari situ saya mulai meneladani beliau dari setelah SD, waktu saya akan menerima pelajaran komuni pertama, bahwa saya sebagai seorang iman Katolik yang diberikan nama baptis oleh orang tua saya harus dapat meneladani apa yang telah diajarkan oleh Santo Maximianus, yaitu saya sekarang ini, karena saya juga posisi sebagai seorang leader di project saya, jadi saya harus dapat memimpin dengan pemikiran yang cerdik dan dalam mengambil keputusan yang bijaksana, serta selalu rendah hati dalam menjalankan segala perintah dan segala tanggung jawab saya. Kemudian saya menerima komuni pertama di waktu kelas 4 SD, mungkin di sekitar tahun 92 atau 93. Saya agak lupa karena sudah lama juga, tapi di situ dari pelajaran komuni pertama yang saya peroleh waktu itu, saya sangat menyadari bahwa apa yang telah dilakukan oleh Yesus Kristus sebagai pelindung kita, sebagai pembimbing kita, Yesus Kristus sangat mengajarkan bahwa kita harus mau saling mengasihi dan menyayangi sama kita, di mana Yesus Kristus rela berkorban demi menebus dosa-dosa kita sebagai manusia di bumi ini dengan menerima hukuman di kayu salib hingga wafat dan bangkit kembali. Di saat itu iman saya menjadi bertambah kuat terhadap apa itu Katolik dalam diri saya. Banyak kegiatan yang saya ikutin dalam menjalankan iman Katolik saya di semasa kecil hingga saya dewasa saat ini. Di waktu kecil, setelah saya menerima komuni pertama, saya sudah dididik oleh orang tua saya untuk dapat memberikan semangat pelayanan dengan saya mengikuti waktu itu Miss Dinar di pelayanan gereja di Kapel Bangkong dan maupun di Gereja Keluarga Kudus Nirono, serta mengikuti segala kegiatan seperti KUR dan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan pelayanan, serta tidak berhenti sampai di SD saja. Memang di SD orang tua saya memberikan bekal kepada saya untuk bersekolah di sekolah Katolik,
sewaktu saya sudah lulus SD, di waktu SMP saya masuk ke sekolah negeri. Di situ saya mulai sedikit mengalami goyah iman, karena dari awalnya yang saya berkumpul dengan teman-teman seiman di sekolah Katolik, sekarang saya mendapat teman baru dengan iman yang berbeda. Di situ saya mulai sedikit mengalami goyah, karena dimana saya berkumpul dengan teman-teman muslim, sehingga membuat saya untuk berpikir apakah Katolik ini hanya sebagai kaum minoritas. Tapi waktu itu untungnya saya menerima pelajaran Katolik di SMP, dan waktu itu saya dekat dengan guru agama saya di waktu SMP. Saya tidak berhenti untuk bertanya kepada beliau mengenai kenapa sih di kalau di sekolah negeri itu kita menjadi minoritas. Nah, di situ guru SMP saya, guru agama saya sendiri menjelaskan, disitulah tantangan kamu sebagai seorang Katolik dalam menjalankan iman Katolikmu di daerah, terutama negara yang sekarang mayoritas itu bukan Katolik. Itulah salibmu. Jadi sewaktu saya mendengar itu, saya merasa sangat berdosa, karena saya sangat bersalah. Kenapa saya ingin meninggalkan Katolik, sedangkan saya diberi sebuah kepercayaan oleh orang tua saya untuk selalu menjalankan iman Katolik saya. Dan setelah itu saya tetap rajin ke gereja waktu SMP hingga saya lulus. Bahkan saat STM pun saya juga kebetulan di STM 3 saya juga tidak berhenti untuk selalu ke gereja, walaupun di saat STM sendiri saya kurang mengikuti kegiatan pelayanan gereja. Tetapi waktu saya sudah masuk kuliah, di situ saya kembali bertemu dengan sebuah organisasi yang saya bilang sangat membantu dan menguatkan saya sebagai seorang Katolik. Di situ saya bergabung dengan organisasi PRMK atau Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik. Di situ saya sangat senang karena menemukan teman-teman Katolik itu walaupun sedikit, tapi di situ benar-benar menjadi satu keluarga yang kuat, yang utuh, saling menolong, saling melayani, saling mengasihi, sehingga apa yang kita rasakan di situ sebagai seorang kaum minoritas tidak terasa, karena kami mempunyai banyak kegiatan sekali di situ untuk dalam menjalankan semangat pelayanan. Dan saya pernah diberi kesempatan untuk menjadi ketua PRMK waktu itu dan ketua retret, sehingga saya merasa sangat senang karena apa yang saya jalankan sebagai seorang Katolik, sebagai seorang pemilik iman Katolik ini dapat bermanfaat. Kami dapat menjalankan segala aktivitas kegiatan pelayanan kerohanian, terutama mengikuti retret, pelayanan gereja seperti kur gereja, seperti membantu donasi ke panti asuhan Katolik dan segala pelayanan-pelayanan yang lain, terutama di mahasiswa Katolik. Dan waktu itu juga saya sampai pernah mengikuti PRMK RI, di mana itu merupakan sebuah organisasi besar mahasiswa di Indonesia sebagai seorang Katolik untuk menjalankan semangat pelayanan kita sebagai seorang iman Katolik. Demikian profil diri saya sebagai seorang iman Katolik.
Eh, Terima kasih. Dalam iman Katolik terdapat panca tugas gereja yang harus kita dapat jalankan, yaitu salah satu di antaranya adalah liturgia, di mana liturgia sendiri adalah sebuah pengamalan tugas pokok Yesus Kristus yang merupakan seorang imam, guru, dan raja bagi kita semua, seorang iman Katolik. Sehingga kita harus menjalankan tanggung jawab liturgia kita sebagai seorang iman Katolik. Di sini dalam kehidupan sehari-hari saya menjalankan kegiatan liturgia dengan selalu berdoa dalam menjalankan segala aktivitas saya. Kemudian saya juga masih berusaha untuk menjalankan peribadatan Ekaristi di gereja, karena di dalam gereja sendiri kita dapat bersama-sama berdoa dengan menyatakan simbol dan lambang-lambang dalam menjalankan kegiatan kita untuk kegiatan liturgi. Adapun selain itu, saya pernah menjadi seorang misdiner di waktu SD, terus di waktu kuliah juga pernah sesekali menjadi seorang misdiner, dan juga saya pernah mengikuti organisasi PRMK, Pelayanan Rohani Mahasiswa Katolik, di mana kami di situ mempunyai tugas dan tanggung jawab liturgia dengan pernah memberikan pelayanan KOR, dan juga seperti memberikan donasi ke panti asuhan Katolik yang membutuhkan, dan pelayanan lain yang kita lakukan bersama di organisasi tersebut. Demikian tugas dan tanggung jawab sebagai seorang iman Katolik saya untuk menjalankan tugas liturgia di kehidupan sehari-hari saya. Terima kasih. Setelah tadi menjelaskan apa itu liturgia, yang merupakan sebuah tanggung jawab kita dalam menjalankan sebuah iman Katolik. Selain itu juga ada diakonia, di mana diakonia tersebut dalam pengertian saya itu adalah sebuah pelayanan, sebuah karya cinta kasih yang dicontohkan dan diteladankan oleh Yesus Kristus sendiri, di mana Yesus Kristus memberikan teladan kita untuk mau melayani siapapun tanpa pandang apapun, tanpa memilih-milih siapa mereka yang akan Yesus Kristus berikan semangat pelayanan, ataupun kesembuhan, ataupun keselamatan, dan berbagai hal yang telah Yesus Kristus teladankan pada kita. Dalam kehidupan sehari-hari saya untuk menjalankan tugas diakonia, saya berpartisipasi aktif selalu, apapun itu. Apabila kebetulan saya juga dalam perkuliahan dulu masih sangat sering berhubungan dengan teman-teman Katolik di organisasi saya di PRMK dulu, di sebuah grup PRMK dari tahun saya masuk 2004 sampai sekarang ini. Komunikasi itu tidak terhenti,
Dan di dalam komunikasi itu kita selalu ada satu dua hal, bahkan sering teman-teman kita memberikan informasi apabila ada teman kita yang mengalami bencana atau mengalami kesusahan ataupun segala macam. Nah, di situ kita selalu menjalankan pelayanan cinta kasih apapun bentuknya, entah itu semangat, entah itu berdoa bersama, bahkan kalau perlu kita selalu mengumpulkan donasi untuk meringankan beban dan penderitaan yang teman-teman kita alami waktu itu. Di luar hal itu pun saya juga selalu tidak pernah untuk berhenti memberikan semangat pelayanan diakonia saya, karena itu adalah merupakan tanggung jawab pribadi saya sebagai seorang iman Katolik, di mana Yesus Kristus mengajarkan cinta kasih. Di situ saya juga menjalankan dalam bekerja, saya tidak pernah membeda-bedakan antara mana yang harus dibela, mana yang harus disalahkan. Bagi saya semua harus adil, harus sama-sama untuk mendapatkan cinta kasih dan pelayanan yang adil dari saya sebagai seorang mungkin pemimpin yang di proyek yang sedang saya laksanakan sekarang ini. Dan dalam menjalankan diakonia juga saya juga tidak pernah meminta imbalan ataupun balasan, karena dalam menjalankan diakonia kita harus memiliki sifat ikhlas dan ketulusan hati dalam membantu setiap sesama kita, apapun itu, karena hal yang saya percaya, hal yang saya jalankan ini adalah Tuhan Yesus Kristus sudah mengetahui, sudah melihat apa yang saya lakukan, sehingga saya tidak perlu untuk meminta sebuah balasan ataupun apapun itu, sehingga saya dapat menerimanya dengan ikhlas. Demikian makna apa itu tanggung jawab diakonia bagi saya. Terima kasih.